Hadir, ya, lengkap saya dengar tadi laporan dari peran desa Samangki, ada Pak RT, ada Pak Yusuf, ya, DPD, ya, alhamdulillah, serta para tokoh masyarakat lainnya dan tokoh agama, terutama, ya, alhamdulillah narasumber kita pada malam ini, ya, di Bapak Prof, ya, Kanda, saya selalu panggil Kanda Ismail Lokal, ya, beliau adalah Ketua Istia Abdul Haris Makassar dan akan bersama juga malam ini kita sekaligus beliau juga adalah Dewan Pendidikan Nasional, Dewan Pendidikan Maros, dan alhamdulillah lagi beliau juga adalah orang Maros, ya. Jadi alhamdulillah setelah kebersamaan kita pada malam ini, sebagaimana tadi MC menyatakan bahwa kami yang datang untuk silaturahmi kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, tentu mudah-mudahan ini adalah pertemuan awal dan selanjutnya insya Allah kami berniat akan senantiasa akan menyambung silaturahmi, apakah misalnya 1 bulan 1 kali dan seterusnya. Nanti kami atur dengan aparat desa Samangki karena beliau ibu desa, ya, sekaligus sebagai mahasiswa kami di Pasca Sarjana STI Al-Fuqah Makassar. Ya, alhamdulillah beliau Pak Dusun, ya, Pak Rusman, yang menjadi mahasiswa kita juga sekaligus ibu desa. Mudah-mudahan nanti ada kerjasama, ya, pemuda yang ada di Samangki ini bisa lanjut, ya, di Pasca Sarjana STI Al-Fuqah Makassar maupun di S1, ya, insya Allah. Baik, pada malam ini kami adalah pertemuan awal, tentu tidak banyak yang bisa kami sampaikan, bahwa dalam pendekatan agama silaturahmi itu dapat mendatangkan beberapa manfaat di antara kita. Yang pertama rasa ukhuwah, rasa persaudaraan, rasa kebersamaan. Kemudian dalam pendekatan yang lain, bahwa silaturahmi juga dapat, ya, menjaga umur, kemudian memperbanyak rezeki dan seterusnya. Terutama pada malam ini, ya, belum apa-apa tadi kami sudah dijamu, ya, sore-sore alhamdulillah, ya, dingin-dingin tadi dijamu sudah sarabah. Itu salah satu, ya, manfaat real yang kami rasakan datang silaturahmi di desa Balangajia ini. Di samping ada sarabah, sudah ada juga pisang goreng, alhamdulillah, masya Allah, luar biasa nikmat Tuhan. Kami masuk di Balangajia ini contoh real, baru kami datang sudah disuguhkan dan seterusnya, alhamdulillah. Apalagi pada malam ini kami rasa sangat berbahagia karena diberikan lagi kesempatan untuk bertatap muka di tempat ini, tentu dengan rasa persaudaraan dan rasa kebanggaan kami bisa bergabung di desa Samangki ini, khususnya di dusun Balangajia, alhamdulillah wa syukurillah. Kemudian terkait dengan tema di atas, sebenarnya itu apa, ya, terlalu tinggilah melangit di antara kita moderasi beragama ini, tapi itu adalah program Kementerian Agama. Jadi kami sebagai tindak lanjut dari Kementerian Agama perlu mensosialisasikan bahwa secara teologis, secara agama kita ini lahir berbeda, ya, walaupun kembar kita lahir pasti ada perbedaannya, ya. Apa hikmah semua ini? Ya, kalau kita misalnya lihat di dalam surah Al-Hujurat ayat 49, ya, ayat 13, maksudnya surah ke-49 ayat 13, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila lita'arafu ya inna akramakum indallahi atqakum. Bahwa, ya, sesungguhnya manusia itu diciptakan, ya, dari laki-laki dan perempuan, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, ya, ila dita'arafu, untuk saling kita kenal mengenal, ya. Ini salah satu hikmahnya kami datang pada malam ini, yaitu untuk saling kenal mengenal di antara kita. Ada pepatah singkat yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Artinya di antara manusia itu harus saling menyayangi. Kemudian contoh misalnya dalam riwayat tentang bagaimana antara makhluk kita perlu saling menyayangi,
ya misalnya ya dalam tanda kutip di mana yang kita kenal ya ada pelacur ya tanda kutip ya menolong anjing ya dalam riwayat bahwa dia digolongkan masuk surga. Apalagi kalau di antara manusia, misalnya di depan rumah kita ada duri atau ada kerikil, kalau bisa ditendang orang bisa luka kakinya lalu kita singkirkan, masya Allah luar biasa pahalanya dalam pendekatan agama. Misalnya ada lagi binatang, jangankan manusia, binatang yang kita tolong ya, yang kita tolong misalnya ayam, kadang ada ayam yang jatuh di apa namanya di kolam itu atau di ini kita tolong ya, itu artinya kita menolong makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini kita adalah sesama makhluk ya. Belum lagi kalau kita di desa ini tentu suatu agama, semua agama Islam. Bagaimana yang hidup banyak agama ya, banyak keyakinannya ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah menjadi sunnatullah kepada kita ini lahir dalam perbedaan. Maka tentu di dalam dalam masjid ini setiap kepala pasti berbeda mindsetnya, pasti berbeda pikirannya. Maka dalam satu pikiran yang lain tentu kita harus akui ada perbedaan, maka tentu kita harus menghargai. Di balik perbedaan itu harus ada saling menghormati. Mungkin dalam bangun masjid ini contoh kecilnya ya, pasti ada yang mau tembok ya, mau warna hijau, ada yang mau warna ungu misalnya, ada yang mau warna biru ya, semuanya yang berbeda-beda bersamaan. Karena saya sangat mampu mengurus masjid itu tidak gampang, banyak kemauan ya, banyak kemauan masyarakat, tapi karena ada musyawarah, ada mufakat di antara kita, maka dipilihlah yang ini menjadi dinding masjid, dipilihlah warna hijau menjadi warna masjid kita. Pasti ada di antara mereka tidak mau warna hijau ya, mudah-mudahan tidak diambil pendapatnya, kemudian bukan karena itu dia tidak datang di masjid, karena ada tempat dia mau tegel hijau, tidak diambil pendapatnya dan tidak mau pergi sholat di masjid, jadi tidak boleh masjid. Jadi sekali lagi, nah ini sudah boleh kalau kalian untuk saya seperti ini ya. Jadi karena masih ada sisa berikutnya, baik karena ini sudah kode, sudah waktu dekat masuk, maksudnya sudah dekat waktu kita. Jadi mudah-mudahan di awal pertemuan ini mendapatkan berkah dan insya Allah bisa berkesinambungan kita bertemu di dalam waktu. Dan tentunya kami secara pribadi, kemudian dari pengelola pasca sarjana Istiqlal Makassar mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas pertemuan pada hari ini. Mudah-mudahan insya Allah kita mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jadi sekali lagi, jadi itu suatu kode buat kita ini bahwa pertemuan singkat ini mudah-mudahan mendapat berkah di antara kita semua. Dan berkah yang paling kami rasakan di awal ini, kami disambut oleh tuan rumah ya dengan sarakwa yang begitu panas dan pisang goreng. Alhamdulillah, kami pertama dari unsur pimpinan ucapkan banyak terima kasih atas keputusan bapak-bapak dan ibu dan kehadiran bapak-bapak dan ibu di sini. Alhamdulillah. Baik, kami cukupkan ya. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada hal-hal yang kurang berkenan di hati. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
tadi beberapa penyampaian dari Direktur. Alhamdulillah beliau mengingatkan atau menyampaikan kepada kita bahwasanya setiap individu atau yang saya nak jadi fatwa ya setiap ulu berbeda, bukan berbeda pendapatnya. Jadi masing-masing punya pemikiran, tetapi pemikiran yang berbeda ini bisa indah apabila kita mufakat atau mengikuti suara terbanyak. Jadi jangan egois, intinya jangan keras kepala. Dalam artian rutak paseng nampak digaukan. Ya sejadi apa yang kita mau tidak sesuai dengan keinginannya orang lain. Itu yang satu. Yang kedua, insyaallah memang kita lahir di dunia ini memang sudah ditakdirkan oleh Allah berbeda-beda. Jadi natomo kebu sikede, natomo lele, natomo nangayat janggu kan, natomo tena, natomo nangay boro-boro solorane, natomo nangay budak ya. Semua itu kodrat dari Allah. Kita harus menyikapi dengan bahwa semua ini karunia-Nya Allah. Pasarena dari Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai gara-gara perbedaan fisik kita atau ngaji salah-salah jadi tak lalu. Itu intinya bagaimana caranya kita menyikapi perbedaan kesemuanya itu tentunya lebih baik karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu-ibu tokoh ulama masyarakat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita lanjut untuk dengan mungkin kita lanjutkan kurang lebih seperti dari Bapak Ibu yang alhamdulillah pada kesempatan ini mungkin memberikan sedikit gambaran terkait dengan entrepreneur atau pembinaan entrepreneur kemudahan ya kepada Anda di Islam. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, malam hari ini kita bisa bersua, bisa berjumpa dalam satu silaturahim yang oleh kampus biasa disebut dengan nama pengabdian masyarakat. Ya. Sejatinya ini adalah silaturahim. Tadi oleh Ustadz Dr. Muhammad Tan dikemukakan bahwa orang-orang yang bersilaturahim tidak hanya ditambahkan rezekinya, tapi juga dipanjangkan umurnya, dan bagi yang belum punya pasangan diberi pasangan. Yang sudah punya tidak lagi. Bapak Ibu hadirin hadirat. Yang pertama adalah kita memasuki saat ini bulan Rabiul Awal, bulan di mana dilahirkannya baginda Rasul Muhammad SAW. Kalau kita melihat kehidupan baginda Rasul, beliau itu adalah seorang pedagang, ya, beliau itu adalah seorang pengusaha. Maka menjadi PNS sangat bagus sekali, namun sama bagusnya dengan menjadi seorang pengusaha. Begitu pula menjadi seorang politisi, menjadi seorang petani, sama bagusnya. Sepanjang pekerjaan yang kita lakukan itu adalah pekerjaan yang halal, ya, tidak melanggar aturan agama, tidak melanggar aturan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, adik-adik sekalian, dalam kapasitas sebagai Dewan Pendidikan Kabupaten Maros, kita sudah menggelontorkan ya 136.000 pakaian untuk anak-anak SD dan anak-anak SMP. Ya, saya tidak tahu kalau adik-adik ini dari Madrasah Ibtidaiyah sudah dapat baju seragam tidak? Sudah? Belum? Berarti, itulah tugas kita semua mengingatkan Pak Bupati ini bahwa anak-anak di desa Samangki yang di Madrasah Ibtidaiyah belum dapat seragam. Oleh karena itu anak-anak Madrasah Ibtidaiyah tidak hanya di Samangki tapi di seluruh Kabupaten Maros sama haknya dengan anak-anak SD se-Kabupaten Maros, untuk mudah-mudahan insyaallah tahun depan bisa juga dialokasikan baju seragam. Yang tidak boleh ya hanya untuk anak-anak SD saja. Yang kedua adalah jangan juga
dijahit tahun lalu diserahkan hari ini, akhirnya anak-anak kan banyak yang cepat besar, akhirnya sudah tidak cocok lagi bajunya. Ya, itu yang terjadi. Oleh karenanya, mari kita semua, bapak-bapak, ibu perangkat desa, bapak ibu tokoh masyarakat, ya, tokoh perempuan, mengingatkan Pak Bupati. Pak Bupati, kalau kita tidak penuhi janji kita itu, ya 2024 belum tentu kita pilih. Ya. Maka kemudian ya harus ditepati janjinya apa yang sudah disampaikan oleh Bapak. Yang terakhir, Bapak Ibu, bahwa tentu anak-anak kita hari ini yang sudah tamat SMA, mari kita dorong untuk melanjutkan kuliah. Nah, kalau masalahnya SPP, alhamdulillah wa syukrillah, tidak ada masalah. Sejak tahun ini kita menggelontorkan 1,4 miliar dana untuk bantuan SPP. Jadi tidak ada lagi alasan anak-anak kita, adik-adik kita tidak kuliah. Ya, kalaupun ya mau kuliah yang dekat-dekat, ada STAI DDI Maros. Ya, kalau ada jurusan yang mau diambil, tidak ada di STAI DDI Maros, ada di STAI Al-Furqan. Ya, tidak ada di STAI Al-Furqan, ada di tempat kami, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Abdul Haris, Makassar. Ya, apalagi kalau ada di antara perangkat desa, ada RT, dusun, ya, atau perangkat desa lainnya belum sarjana, maka tentu harus diberikan kesempatan sarjana. Maka dalam rangka silaturahim ini, saya hanya mengajak adik-adik saya yang SD ini madrasah ibtidaiyah, yang SMP atau sanawiyah, begitu pula yang aliyah maupun SMA, ya untuk tetap melanjutkan pendidikan. Di mana Maros, ya kita itu rata-rata baru sampai SMP, belum semuanya rata-rata, ya walaupun sudah ada sarjana, ada magister, ada doktor, tapi rata-rata orang Maros ini baru 6,5 tahun. Artinya baru tamat SD masuk ke SMP. Oleh karenanya adalah menuju menjadi seorang pengusaha, menjadi petani, politisi, salah satu modal penting yang harus kita pegang adalah sekolah. Maka jangan biarkan ada anak-anak kita, ada adik-adik kita yang tidak sekolah. Mereka harus didorong, lalu kemudian diberikan kesempatan untuk tetap sekolah. Demikian Bapak Ibu hadirin dan hadirat, mudah-mudahan silaturahim kita di Desa Samangki pada malam hari ini bisa menjadi silaturahim yang awal, silaturahim yang mengeratkan persaudaraan, ya, tidak hanya sebagai persaudaraan sesama muslim, tapi juga persaudaraan ukhuwah wataniyah, ya, persaudaraan berbangsa dan bernegara. Mohon maaf atas segala kekurangan kalau kedatangan kita semua, ada pasar sarjana STAI Al-Furqan, ada juga dari kami Dewan Pendidikan dan begitu pula STIA Abdul Haris. Jikalau kemudian ada hal-hal yang kurang, ada hal-hal yang terasa keliru, hilaf dan salah, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan insya Allah dalam kesempatan yang tidak terlalu lama kita bisa bersama-sama. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan dari rekan-rekan pada kedua orang ini mengucapkan Allah banyak dan selebihnya kami pun sebelum menutup kegiatan kami ini atau kegiatan ini di Masjid ini tadi sempat diberikan bahwasanya kita selaku anak-anak atau anak yang berusia sekolah diusahakan untuk tetap melanjutkan pendidikannya. Ya, begitupun mungkin ada di antara bapak atau ibu memiliki anak yang sudah tamat SMA namun belum kuliah sampai saat ini, mungkin bisa komunikasikan dengan Pak Abdi atau ada khusus, mungkin beliau nanti bisa memberikan saran untuk diinformasikan kepada kami. Begitupun mungkin ada para desa yang sampai saat ini belum sarjana atau magister dan ada niat, ada keinginan untuk melanjutkan studinya atau menambah ilmunya dengan tentunya dengan kuliah, silakan dikomunikasikan dengan mungkin Pak Abdi, ada juga Pak Rusman, dan mungkin nanti dari informasi beliau lah kami akan tindak lanjut.
Jadi silakan pesan inti dari rekan tadi, apapun pekerjaan kita itu tidak ada masalah. Yang penting kita bisa mendapatkan rezeki kita dengan jalan yang halal. Mudah-mudahan istilahnya mana kurete dan kalumanya mengenai berusaha semaksimal mungkin nabatu jadi gaul mubadika dia tahu mau jadi syukur ya mabarak mana sih jadi mamu tapi mabarak ke kiri sisi karena Allah Subhanahu wa taala itu patut disyukuri daripada jaya dan letak tapi zaman tak nipu dan korupsi apalagi yang lebih ke masyarakat itu tidak istilahnya lebih bagus jika sia-sia daripada melakukan hal-hal yang demikian karena tentunya pembalasan karena Allah Taala pengertian di dalam perinuah dapat salan. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kami telah disambut sangat luar biasa, terutama buat aparat desa Samangki yang dari pagi bahkan dari kemarin-kemarin berkomunikasi intens dengan kami untuk menyiapkan segala sesuatunya. Terutama tadi di Batu Murun sampai malam ini kami masih istilahnya betul-betul disambut dengan sangat luar biasa. Ya dengan inilah kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu sekalian. Kami rela meluangkan waktunya, meninggalkan pekerjaannya, kebiasaannya menonton TV bagi ibu-ibu untuk duduk sebentar bersama kami. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan pada malam ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Begitupun kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Siapa tahu nyekudung sepatah kata yang kami ucapkan agak melukai hati atau tidak sesuai dengan yang Bapak harapkan. Kami atas nama keluarga besar STI Abdul Haris dan STI Al-Furqan Makassar mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Ya mungkin ini yang kami dapat sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan membaca doa majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.